masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran khusus Pemilihan Serentak 2024 Daerah Memilih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama rekan saya Dela, saya akan lanjutkan kebersamaan kita di siaran khusus untuk hari ini 27 November 2024. Kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi saat ini yang ada di sekitar Anda. Silakan saja bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Kami juga nanti akan hadirkan perbincangan bersama beberapa narasumber yang akan kami hubungi untuk di siang hari ini untuk mengupdate seperti apa pendengar di wilayah di sekitar Sumatera Selatan saat ini ya, sedang berlangsungnya pemilihan kepala daerah 2024. Nanti kita akan coba menghubungi KPU dari Kota Pagar Alam. Kita akan update seperti apa Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung saat ini di sana pendengar, dan kita juga akan update ya apakah di daerah sana juga terdapat daerah yang kemungkinan diguyur hujan deras lalu menyebabkan banjir begitu pendengar. Nah, saat ini pukul 10:07 waktu Indonesia Barat. Anda masih akan terus kami temani untuk di siaran khusus Pemilihan Serentak 2024 ini. Anda bisa akses informasi lainnya juga melalui media online kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga akan menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan Pilkada 2024 di 91,6 FM. Di 92,4 FM ya maksud kami ya. Karena kita juga semuanya Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu menyiarkan siaran khusus daerah memilih ya, Pilkada Serentak 2024. Jadi Pilkada 2024 ini semua orang berbondong-bondong ke TPS masing-masing untuk mencoblos seperti itu pendengar ya. Dan dapat disampaikan juga dari beberapa pihak terkait juga ikut mendukung giat Pilkada 2024. Kita juga akan pantau ya apakah nanti di beberapa TPS yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya ini terdapat serba-serbi pilkada yang mungkin terjadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah mungkin ada yang memakai pakaian adat, ada yang memakai kostum-kostum lucu, bahkan juga mungkin menjadikan simbol-simbol Pilkada 2024 itu bertebaran di daerah masing-masing. Nah, Anda bisa mengikutinya di sini pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi. Kami sampaikan sesaat lagi untuk Anda pantauan dari TPS 25 dan 26, karena ini ceritanya TPS 25 dan 26 ini kan sebelahan ya, jadi masih satu tenda di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami dalam siaran khusus Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Selanjutnya kita update seperti apa pantauan langsung dari TPS 25 dan 26 yang berada di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Bersama rekan saya Endi Ruskan. Endi. Terima kasih rekan Tata. Baik, selamat pagi pendengar. Saat ini saya Ruskan sedang berada di TPS 25 dan 26 yang letaknya bersebelahan di dalam satu tenda di Jalan Lubuk Bakung RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. Dapat kami laporkan saat ini suasana TPS sudah ramai dengan aktivitas warga yang akan menyalurkan suaranya pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini. Dan dari pantauan kami, petugas sudah bersiap sejak pukul 6 pagi ini, dan sementara tenda ataupun lokasi TPS sendiri sudah dipersiapkan sejak hari Senin
25 November 2024 atau hari pagi tadi. Sterilisasi juga sudah dilakukan sejak kemarin sore. Sedikit berbeda, sejak pagi sejumlah petugas TPS sebanyak 7 orang per KPS sudah terlihat sibuk dengan menggunakan pakaian kemeja putih dan memakai tanjak dilengkapi dengan tanda pengenal yang menunjukkan mereka sebagai petugas KPPS Pilkada 2024. Terdapat pula 2 kotak suara di TPS ini, yaitu kotak suara untuk pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dan kotak suara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Selain itu, pendengar, di TPS ini juga disediakan papan yang berisikan nama-nama yang masuk dalam daftar tetap pemilih atau DPT. Selain itu juga ada gambar kertas suara yang menunjukkan tata cara pemilihan yang dapat dilakukan oleh warga pada saat pencoblosan nanti. Dan juga kami melihat di sini, terlihat juga 3 orang saksi dari masing-masing paslon yang nampak duduk dengan tertib sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh KPU dan Bawaslu, di mana para saksi ini tidak memakai atribut ataupun APK yang menandakan salah satu paslon tertentu, melainkan hanya ada yang memakai jaket dengan tulisan saksi tanpa embel-embel lain, dan ada juga yang memakai batik. Sementara antusias masyarakat sudah terlihat sejak pukul 7, di mana warga datang dengan membawa surat undangan dan juga KTP ataupun KK masing-masing. Antri dengan tertib menunggu giliran untuk menuju ke bilik suara. TPS ini sendiri akan tetap menerima warga yang akan menyalurkan hak pilihnya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat pula kami informasikan cuaca saat ini cukup sejuk dan mendung. Dan pendengar, informasi lain seputar Pilkada Serentak 2024 dapat diakses melalui website rri.co.id. Dari TPS 25 dan 26 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, saya diruskan melaporkan untuk Persatuan RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Kami kembali ke studio. Dari TPS 25 dan 26 baru saja kita simak pendengar informasinya dari rekan saya Andy Ruskan, di mana TPS 25 dan 26 ini adalah TPS yang memang dia berdekatan, yang masih dalam satu tenda di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Kita update informasi lainnya juga untuk Anda bahwa di Pilkada 2024 ini informasi dari Muara Enim dan sekitarnya kami sampaikan pendengar bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Muara Enim melaksanakan pemusnahan surat suara yang lebih rusak dan salah alamat di halaman gudang logistik KPUD setempat. Pemusnahan tersebut dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muara Enim Hengki Putrawan beserta jajaran Forkopimda. PJ Bupati Muara Enim Hengki Putrawan menyebut total surat suara yang dimusnahkan sebanyak 982 lembar. Surat suara yang dimusnahkan ini antara lain yang lebih, yang rusak, dan beberapa yang salah alamat. Seperti yang seharusnya untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi totalnya itu pendengar ada 982 surat suara yang dimusnahkan. Dan langkah ini merupakan langkah transparan yang dilakukan pihak mereka ya dalam memastikan bahwa pilkada ini berjalan lancar dan sesuai prosedur. Hengki juga memastikan bahwa seluruh logistik pemilu itu telah diperiksa dan didistribusikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Harapannya Pilkada Serentak 2024 ini di Muara Enim berjalan dengan lancar dan tingkat partisipasi masyarakat tinggi, dan harapannya juga masyarakat datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara mereka. Jadi untuk update sejumlah lokasi yang sudah dimonitoring ya, di Desa Harapan Jaya, Desa Sakajaya itu kemarin sudah lakukan monitoring dan hari ini sudah pelaksanaan pilkada. Jadi memang pendengar Ketua KPUD Muara Enim sendiri, Rohani, itu menyampaikan pemusnahan surat suara ini adalah bentuk keterbukaan dalam penyelenggaraan pilkada. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada hari ini. Pemusnahan surat suara ini bentuk transparan kepada publik dan mengajak semua warga Muara Enim untuk datang ke TPS. Masih ada waktu ya untuk Anda yang belum mencoblos, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat itu berlangsung pemilihan serentak di beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan. Tapi bukan beberapa daerah, hampir semua daerah, karena memang pilkada serentak ini dilakukan di setiap daerah dan kota yang ada di Indonesia. Walaupun kadang nih pendengar kita mendapati bahwa salah satu daerah atau beberapa daerah itu melawan kota kosong ya. Nah, seperti apa selanjutnya untuk pantauan dari beberapa TPS yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya, kami akan hadirkan kembali lewat siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024.
Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Wangi bunga telah ku taburkan, rasa cinta telah ku tanamkan, takkan hilang tertiup angin, terbawa sambayu. Telah kita berikan semua yang terindah untuk dirimu. Jangan pernah kau tenggelamkan hingga berakhir. Menambahkanku di atas panggung, bawa aku cintamu, dekat aku bersamamu. Rasa cinta telah ku tanamkan, takkan hilang tertiup angin, terbawa sambayu. Telah kita berikan semua yang terindah untuk dirimu. Jangan pernah kau tenggelamkan hingga berakhir. Menambahkanku di atas
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Dulu selalu kau bilang aku yang salah sangka. Dulu kau selalu bilang ku tak pernah mengerti. Dan dahulu kau juga bilang selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma. Percuma, percuma bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa. Takkan lagi ada sakiti hatinya. Biarkan semua pergi dan takkan kembali. Dulu selalu kau bilang aku yang salah sangka. Dulu kau selalu bilang ku tak pernah mengerti. Dan dahulu kau juga bilang selalu ingin berubah. Selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma. Percuma, percuma bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa. Takkan lagi ada sakiti hatinya. Biarkan semua pergi dan takkan semua percuma, percuma. Percuma, bila bunga cinta menjadi
Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pendengar, Anda masih bersama kami di siaran khusus pemilihan serentak 2024 Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024 ya. Kami sampaikan informasi lainnya yang kami ambil dari RRI.co.id, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bawaslu Kabupaten Musirawas telah menerima 17 laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah 2024 dan laporan ini sebagian besar berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang, pendengar. Kemudian terdapat juga pelanggaran netralitas ASN, aparatur sipil negara, dan netralitas perangkat desa. Ini disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Musirawas, Agustiansah. Menurutnya dari 17 laporan yang masuk, 1 diantaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan saat ini sedang dalam proses persidangan. Jadi sidang yang sedang berlangsung tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang oknum lurah. Selain itu, pendengar, terdapat 1 laporan lainnya yang melibatkan oknum Ketua RT yang masih dalam tahap kajian lebih lanjut, pendengar. Dari 17 laporan yang diterima, kebanyakan berkaitan dengan dugaan praktik politik uang, pelanggaran netralitas ASN, dan netralitas perangkat desa. Namun, Agus juga mengatakan bahwa pelanggaran terkait netralitas ASN ini menjadi laporan yang paling banyak. Kami akan hadirkan informasi masih seputar pemilihan serentak 2024. Kita langsung dari Lapas bersama rekan saya Nova Ariana. Nova? Iya, Tata. Di lapas mana saat ini, Nova? Di Rutan Rumah Tahanan kelas 1 Pak Jo Palembang, Tata. Baik, boleh disampaikan seperti apa situasi terkini ya terkait dengan Pilkada 2024 saat ini yang sedang berlangsung? Baik, Tata, dari Rutan kelas 1 Pak Jo Palembang, saat ini saya sudah bersama dengan anggota KPPS di Kitera Putra, di mana ada 1.200 DPT yang memberikan hak suaranya pada pemilihan Pilkada Serentak 27 November ini sendiri. Nah, untuk diketahui, Rutan kelas 1 Pak Jo ini menyiapkan 3 TPS khusus pada Pilkada Serentak ini, di mana warga binaan telah memberikan hak suaranya pada pukul 8 tadi pagi, berlangsung aman dan tertib. Seperti apa proses pencoblosan hari ini di 3 TPS khusus ini? Baik, Pak Diki, sebenarnya ada berapa warga binaan yang ada di TPS yang dibina oleh Rutan kelas 1 Pak Jo Palembang ini sendiri, Pak? Kalau untuk jumlah seluruh tahanan per hari ini itu 1.509 tahanan dan narapidana. Tetapi yang untuk mendapatkan DPT itu sekitar 1.240. Akan tetapi dikarenakan sudah ada yang bebas dan dimutasi ke lapas dan yang lainnya, DPT yang dikembalikan itu sekitar 555. Oke, berarti ada yang bebas, kemudian juga ada yang dikembalikan ke lapas, jadi sekitar 700-an ya, Pak ya? Sekitar 700 DPT. 700-an yang memberikan hak suaranya pada hari ini. Sejak pukul 8 ya, Pak, yang mereka memberikan hak suaranya? Ya, sejak pukul 8 dilakukan serentak di 3 TPS yang ada di Rumah Tanah Negara kelas 1 Palembang. Sekarang masih berlangsung dengan kondusif karena kita manggilnya per blok. Oh, per blok seperti itu. Jadi tidak ada penumpukan ya, Pak ya, di antrian seperti itu ya, Pak ya? Baik. Karena kita menghindari untuk terjadi penumpukan dan keributan, maka dipanggil per blok agar tertata rapi, kondusif, aman, dan berlangsung dengan baik. Baik, antusiaskah mereka, Pak, warga binaan ini? Ya, antusias sekali dengan adanya pilkada ini, dan mereka juga berharap pilkada ini membawa dampak positif bagi mereka yang ada di Rumah Tanah Negara Palembang. Rata-rata mereka memberikan suaranya pada gubernur atau bupati atau wali kota seperti itu, Pak? Seperti apa nih, Pak, mekanismenya? Mekanismenya ini ada yang cuman memilih gubernur dikarenakan dia dari luar Sumsel, luar Palembang, sehingga yang memilih wali kota cuman berKTP-kan yang ada di Palembang. Oke, seperti itu ya, Pak. Jadi tidak semuanya membeli wali kota, namun dipastikan mereka membeli gubernur. Membeli gubernur seperti itu. Namun untuk pilihannya tidak tahu ya, Pak ya? Tidak tahu. Baik.
kita Baik. tidak ada intervensi Tidak untuk ada pemilihan. intervensi, baik. Pak Diki, ada yang unik mungkin, ada yang berbeda di TPS khusus ini sendiri Pak, di Pilkada serentak ajang 5 tahunan ini Pak? Kalau yang unik sepertinya hampir sama dengan tahun sebelumnya, cuman mengalami penurunan saja dari biasa tahun Pemilu ya Pak ya? pemilu kemarin itu 4 TPS, ini ada cuma 3 TPS. Dan juga antusias masyarakatnya juga lebih besar untuk pilkada tahun ini karena gubernur dan wali kota mungkin mereka berpikirnya berdampak langsung kepada mereka, sehingga mereka lebih antusias dan mengikuti perkembangan lah untuk melakukan pilkada tahun ini. Baik, Pak Diki, terima kasih statementnya untuk RRI. Semoga nanti berjalan lancar, partisipasi pemilih di sini lebih meningkat pada pemilu dibandingkan pemilu Februari lalu ya Pak ya. Iya benar. Baik, terima kasih Pak Diki. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Baik Tata, itu laporan Nova Ariana dari TPS khusus Rutan kelas 1 Pak Jo Palembang. Kita kembali studio, Tata. Baik, terima kasih Nova. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita masih akan terus pantau ya seperti apa di beberapa titik TPS yang ada di Kota Palembang, bahkan juga di beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan untuk pemilihan serentak 2024. Kalau tadi saya sampaikan informasi terkait Bawaslu Musirawas yang menerima 17 dugaan pelanggaran, nanti juga masih akan terus kami sampaikan pendengar seperti apa informasi-informasi lainnya terkait dengan Pilkada 2024 ini. Masih bersama saya Tata Edin sehingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0821 7927 9090. Boleh mungkin sertakan foto Anda sedang selfie begitu ya, sedang melaksanakan rangkaian Pilkada 2024 ini. Jadi nanti kami juga akan sampaikan, bisa Anda sampaikan maksudnya bisa Anda share ke kami, di situ juga Anda ceritakan bahwa Anda mencoblos di TPS berapa, bagaimana juga cuaca di sana ya. Pendengar yang mungkin dari Lahat, Lubuk Linggau, Lampung, Semendo yang biasanya ikut bergabung ya di acara Indonesia Banget, bahkan di acara-acara lainnya, boleh bergabung untuk partisipasi di siaran khusus Pilkada 2024 hari ini di hari Rabu ya, 27 November 2024. Kita dengarkan juga seperti apa pendengar untuk suara masyarakat terkait Pilkada 2024 hari ini. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan cuaca cerah, bersahabat, sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokitogalu. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Masih dalam siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024, masih bersama saya Tata Edin. Kami lanjutkan kembali untuk informasi Pilkada 2024 ini. Kita akan segera tersambung pendengar bersama rekan saya Bastari akan melaporkan seperti apa pantauan langsung Pilkada 2024 di TPS 25, RT 43, RW 13. Abbas. Ya, selamat siang pendengar, Mbak Tata. Ya, silakan untuk disampaikan seperti apa situasi terkini ya
berjalannya proses pemilihan serentak 2024 di TPS 25, RT 43, RW 13. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Palembang, ini TPS 13, yang mana TPS 13 ini adalah gabungan dari RT 25, 26, dan 27 di Kelurahan Sentosa Pelaju, Kecamatan Seberang Ulu 2. Nah, dari pantauan saya, lokasi TPS ini berada dalam lingkungan sekolah PAUD yang ada di salah satu lorong ya di Megamendung, yaitu lorong keluarga. Yang ini sudah dipersiapkan sejak Selasa 26 November kemarin sore. Dan untuk kotak suara sendiri ya seperti biasa ada 2 buah kotak suara, satu untuk pemilihan Cagup dan Cawagup, dan satunya untuk pemilihan Cawako dan juga Cawawako. Sementara ada bilik suara sendiri disediakan ada 4 bilik, dan saat ini hanya segelintir warga yang datang ke TPS 13 ini, sehingga antrean juga tidak terlalu menunggu lama. Namun berdasarkan info dari salah satu warga bahwa tadi pagi saat lokasi TPS 13 baru dimulai, warga yang hadir ini cukup ramai walaupun antrian tidak terlalu lama menunggu. Tentunya pemilih lansia didahulukan ya untuk menuju bilik suara ataupun dipanggil ke bilik suara. Dan seperti lokasi TPS-TPS lain, tentunya ada terdapat lembaran kertas daftar pemilih yang menginformasikan jumlah daftar pemilih tetap dengan rincian. Ini untuk jenis kelamin laki-laki ada 264 orang, kemudian perempuan 299 orang, dan total DPT ada 563 orang. Dan tentunya ada lembaran juga bergambar para paslon gubernur dan wakil gubernur, dan juga paslon wali kota dan wakil wali kota. Dan lembaran-lembaran ini kebetulan ditempel di dinding rumah salah satu warga yang berdekatan dengan lokasi TPS 13 ini, karena TPS 13 ini masuk ke dalam lorong, yang mana kiri kanannya juga ini rumah ya. Untuk info cuaca, sejak pagi cuaca berubah-ubah ya, agak mendung, kemudian terang, dan sekarang ini cuaca di sini mendung, sehingga bisa dibilang ya ini sangat mendukung karena warga lebih nyaman untuk datang ke lokasi TPS 13 untuk memberikan suaranya. Baik, pendengar, info lain seputar Pilkada Serentak 2024 tentunya dapat Anda akses di website rri.co.id. Dari TPS 13 Kelurahan Sentosa Pelaju, Seberang Ulu 2, saya Abah Surya melaporkan untuk Pro 1 RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Kalau tadi kita simak laporan dari Bastari di TPS 25 Sentosa Pelaju, pendengar, kita bergeser saat ini ke Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, di mana di sini rekan saya Diana akan melaporkan di TPS 25 RT 43 RW 13. Diana. Ya, terima kasih Tata. Saudara pendengar, dari TPS 25 Lorok Pajo dan Barat 1 RT 43 di RW 13. Saat ini dari pantauan kami terdapat 4 bilik suara yang bisa dipergunakan oleh para pemilih yang melakukan hak pilihnya di TPS 25 ini. Kemudian tersedia juga 2 kotak surat suara yang dijaga oleh 1 petugas. Sementara petugas yang ada di TPS 25 saat ini ada 7 petugas yang terlibat dengan mengenakan seragam putih hitam.
Sementara untuk jumlah mata pilih yang ada di TPS ini sebanyak 592 dengan rincian laki-laki sebanyak 316 orang dan perempuan 276 orang. Dari pantauan kami bahwa saat ini warga sangat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya. Walaupun cuaca di sekitar TPS ini terlihat mendung. Dan pendengar, ketika saya menuju TPS ini yang ada di Lorok Pajo, Ilir Barat 1, kendaraan yang lalu lalang di Jalan Demang Lebar Daun tidak begitu ramai, mungkin masyarakat masih menyalurkan hak pilihnya saat ini. Dan kemudian di TPS ini juga ada banner yang berisikan himbauan atau ajakan kepada para pemilih ketika telah melakukan pencoblosan dan setelah selesai melakukan pencelupan tangannya di tinta pemilihan sebagai tanda bahwa sudah memilih, KPU mengajak untuk mengirimkan foto ataupun identitas bahwa mereka sudah melakukan hak pilihnya, dan ternyata ada embel-embel bahwa itu akan mendapatkan hadiah atau door prize dari KPU siapapun yang beruntung. Silakan saja bagi warga yang ingin mencobanya dan sebagai partisipasi bahwa kita adalah pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya. Baik dari TPS 25 Lorok Pajo Ilir Barat 1, saya Diana, Pro 1 RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Diana, dan kita juga akan hadirkan kembali informasi selanjutnya pendengar dari lokasi lainnya pendengar. Kalau tadi kita simak Diana sudah melaporkan seperti apa pantauan berlangsungnya pemilihan serentak 2024 di TPS 25 RT 43 RW 13 Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1. Nanti kita juga akan simak ya seperti apa juga pendengar untuk pantauan langsung Pilkada serentak 2024 dari rekan saya Rizky. Beliau berada di TPS 07 Kecamatan Kalidoni, Selayur, Palembang. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti apa juga pendengar harapan masyarakat terkait jalannya Pilkada 2024, kita simak berikut ini. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Selamat pagi, saya Cynthia dari Pak Jo. Menurut saya, pemilihan baru mencerminkan harapan masyarakat untuk perubahan dan perbaikan. Pemimpin baru diharapkan mampu membawa integritas, keadilan, serta solusi nyata terhadap tantangan lokal dan global. Namun, harapan ini perlu disertai partisipasi aktif dan realistis dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dulur-dulurku wong kita galus Palembang banget. Kenalkan Mang Cek Ice, aku Oji, warga Puncak Sekuni Ilir Barat 1 Palembang. Nah, jangan lupa galo-galonya kita ke TPS untuk menyalur ke pilihan yang sesuai dengan hati nurani kita dewe. Jadi dalam pemilihan itu kakek, pilihlah pemimpin yang amanah sesuai hati nurani kita masing-masing. Tentunya di Pilkada serentak ini. Dan kita galo-galo pasti punya harapan supaya Pilkada ini akan berjalan lancar, aman, damai, dan tentram. Jadi kita galo-galo acak tidur nyenyak. Bener gak Mang Cek Wice? Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pendengar, selanjutnya kita update seperti apa pantauan langsung berjalannya proses pemilihan serentak 2024 langsung dari TPS 07 Kecamatan Kalidoni, Selayur, Palembang. Saya sudah tersambung bersama rekan saya Hairul Rizky. Rizky. Ya, Tata dan juga pendengar, saat ini dapat kami laporkan langsung suasana di tempat pemungutan suara atau TPS 07 di Lorong Cendana, Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Sungai Selayur, Kota Palembang. Saat ini sudah mulai renggang ataupun
tidak banyak lagi masyarakat mencoblos karena memang sejak pantau dari pukul 7 pagi tadi masyarakat sudah berbondong-bondong menuju ke TPS 07 ini, Kecamatan Kalidoni, khususnya di Jalan Mayorzen. Sejak pukul 7 pagi tadi dengan alasan menghindari antrian panjang. Dan memang terpantau sejak pagi tadi antrian panjang masyarakat yang ingin mencoblos, memberikan hak suaranya sudah ramai di TPS 07 ini. Dan untuk TPS ini sendiri mencatat jumlah daftar pemilih tetap ataupun DPT sebanyak 479 orang. Dan itu pun masih ada yang belum memberikan hak suaranya, dan juga pihak panitia dari TPS 07 Kecamatan Kalidoni sendiri masih menunggu sampai dengan pukul 1 atau 13.00 waktu Indonesia bagian Barat bagi masyarakat sekitar yang akan masih memberikan hak suaranya. Dan untuk saat ini juga beberapa warga mengaku sengaja datang lebih awal untuk menghindari antrian panjang, dan salah satunya adalah Ani yang mengatakan ia datang bersama suaminya tepat saat TPS dibuka sejak pukul 7 pagi tadi. Dan hingga saat ini proses pemungutan suara di TPS 07 Kalidoni Jalan Mayorzen berjalan lancar dengan warga tetap mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk menunjukkan undangan memilih dan juga identitas diri. Sementara untuk antusias warga menunjukkan semangat yang tinggi dalam menyukseskan pilkada serentak tahun ini. Dan kami juga tadi sempat memantau lalu lintas ataupun transportasi di sekitar Pusri ataupun Jalan Mayorzen ini terbilang ramai dan lancar. Ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat ingin memeriahkan proses pemilihan ataupun pilkada 2024 ini dengan datang langsung berbondong-bondong bersama dengan keluarga menuju ke tempat pemilihan masing-masing sesuai dengan identitasnya. Demikian Tata, dapat kami laporkan langsung dari Kecamatan Kalidoni, Jalan Mayorzen. Rizky melaporkan kembali ke studio. Baik, pendengar, baru saja disampaikan oleh rekan saya Hairul Rizky. Untuk pantauan langsung di TPS 07 Kecamatan Kalidoni Selayur di Kota Palembang, kami juga masih akan terus menghadirkan informasi terkait dengan pemilihan serentak 2024 pada hari ini, karena kita menyiarkan secara khusus untuk siaran daerah memilih Pilkada Serentak 2024 baik di Pro 1 Palembang, Pro 2 bahkan juga di Pro 4 pendengar. Kami juga masih akan terus menghadirkan informasi yang kami ambil dari rri.co.id pendengar. Dan pendengar, kita ketahui bahwa hari ini Rabu 27 November 2024, di mana semuanya masyarakat itu melaksanakan pemilihan serentak 2024 atau Pilkada 2024 ya. Serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Komisi Pemilihan Umum menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada hari ini, dan pemilihan ini digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Jadi berbagai persiapan sebelumnya juga telah digelar oleh KPU dan pemerintah, bahkan juga pihak-pihak terkait lainnya. Jadi kalau misalnya kita flashback terkait dengan serba-serbi Pilkada 2024 ini, pendengar, bahwa yang pertama kali kita ingat digelarnya Pilkada 2024 ini pertama kalinya digelar dalam satu hari ya. Jadi ini merupakan pertama kalinya Pilkada digelar secara serentak dalam satu hari, bertepatan di 27 November 2024. Sebagai perbandingan, Pilkada 2020 yang juga serentak itu hanya dilakukan di beberapa wilayah. Jadi Pilkada 2020 itu hanya menggelar pemilihan 9 gubernur dan 261 bupati atau wali kota. Pemerintah juga telah menjadikan hari Pilkada sebagai libur nasional ya. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara, yang dimana ditekan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 21 November 2024. Disampaikan langsung juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian ya dalam konferensi pers seusai rapat tingkat menteri di kantor Kemenko PMK bahwa pemerintah ingin menyampaikan satu pengumuman resmi terkait keputusan Presiden yang menetapkan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional. Jadi memang pertama kalinya digelar dalam satu hari untuk 27 November 2024. Dan masih banyak lagi ya kalau berbicara mengenai serba-serbi Pilkada 2024, nanti kami akan sampaikan seperti apa informasi lainnya yang kita gelar ya, yang kita laksanakan untuk hari ini di Pilkada 2024. Tapi kami juga akan menghadirkan narasumber yang sudah tersambung di ujung telepon pendengar. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Masih di siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Saat ini kita sudah tersambung bersama KPU Pagar Alam ya, Ketua KPU Pagar Alam pendengar ya. Ada Pak Budi di ujung telepon yang sudah tersambung bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Pak Budi selamat siang. Terputus kah? Baik, nanti kita akan coba kembali pendengar untuk tersambung bersama narasumber yang akan memberikan informasi kepada kita semua seperti apa jalannya proses pemilihan serentak atau Pilkada 2024 untuk hari ini, Rabu 27 November 2024. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Selamat pagi, saya Firna dari Talang Kelapa. Pemimpin baru harus mampu membaca kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjalankan rutinitas pemerintahan. Saya berharap ada inovasi nyata dalam menangani isu-isu penting seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, serta mampu membangun fondasi untuk generasi mendatang, bukan hanya memenuhi target jangka pendek. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Melisa, warga Ilir Timur sangat berharap pemilu tahun 2024 ini berjalan lancar dan terpilih pemimpin yang amanah, serta dapat membawa perubahan yang jauh lebih baik, khususnya peluang pekerjaan untuk masyarakat lebih luas dan merata. Mari, sukseskan Pilkada Serentak 2024. Harapannya semoga pemilu kada kali ini tertib, aman, dan
jujur, ya mendapatkan pemimpin yang diinginkan lah untuk kota dan provinsi. Harapannya supaya pemimpin yang terpilih amanah, profesional, bisa lebih mementingkan kesejahteraan rakyat Palembang dan lebih luas Sumatera Selatan. Untuk gubernur ya. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung bersama KPU Kota Pagar Alam ya. Pagi hari ini kita sudah tersambung bersama Pak Budi. Pak Budi ini dari KPU Pagar Alam ya. Kita akan update seperti apa jalannya Pilkada Serentak 2024, baik Pilgub dan juga Pilbub yang ada di Kota Pagar Alam. Selamat siang Pak Budi. Oke, siang. Selamat siang. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di tengah-tengah kesibukan memantau jalannya Pilkada 2024 siang hari ini ya Pak. Ya. Kita doakan semoga lancar sampai dengan selesai. Pak Budi, seperti apa nih proses Pilkada Serentak 2024 yang sedang berlangsung saat ini di Kota Pagar Alam? Alhamdulillah sejauh ini kondusif, berjalan dengan kondusif. Cuaca di sana seperti apa, Pak? Oh, gimana Bu? Cuaca di sana seperti apa saat ini, Pak? Alhamdulillah bagus. Bagus ya, Pak ya, mendukung begitu ya untuk cuaca. Ini nampaknya pendengar kita bersahabat. Oh, bersahabat begitu. Pak Budi, berapa DPT yang terdata dari jumlah penduduk yang ada? Untuk saat ini. Untuk DPT sendiri, Pak, kalau di Pagar Alam berapa banyak nih, Pak? Dan TPS yang tersedia? Ya. DPT. Iya, gimana Pak? 107.916 DPT. Kalau TPS yang tersebar berapa nih Pak TPS yang disiapkan? Kita sepertinya ini pendengar ya agak terputus-putus ya, karena mungkin ini memang sinyal yang kurang mendukung begitu ya. Jadi kita masih terus mencoba seperti apa nanti pendengar untuk update informasi terkait dengan jalannya Pilkada 2024 di Kota Pagar Alam. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Selamat pagi, saya Firna dari Talang Kelapa. Pemimpin baru harus mampu membaca kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjalankan rutinitas pemerintahan. Saya berharap ada inovasi nyata dalam menangani isu-isu penting seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, serta mampu membangun fondasi untuk generasi mendatang, bukan hanya memenuhi target jangka pendek. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Melisa, warga Ilir Timur sangat berharap pemilu tahun 2024 ini berjalan lancar dan terpilih pemimpin yang amanah serta dapat membawa perubahan yang jauh lebih baik, khususnya peluang pekerjaan untuk masyarakat lebih luas dan merata. Mari sukseskan Pilkada Serentak 2024. Harapannya semoga Pilkada kali ini tertib, aman dan jujur, ya mendapatkan pemimpin yang diinginkan lah untuk kota dan provinsi. Harapannya supaya pemimpin yang terpilih amanah, profesional, bisa lebih mementingkan kesejahteraan rakyat Palembang dan lebih luas Sumatera Selatan. Untuk gubernur ya.
Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu.
Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di siaran Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Masih bersama saya Tata Edins, pendengar. Dan kita juga akan update seperti apa proses berlangsungnya pemilihan serentak 2024 atau Pilkada 2024 langsung dari TPS 13, Kelurahan Ilir Barat 1, Kecamatan Loro Pajo. Kita sudah tersambung bersama reporter RRI Irfan. Irfan. Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di TPS 13, Kecamatan Ilir Barat 1, Kelurahan Loro Pajo, Palembang. Dapat kami informasikan suasana di TPS 13 terpantau aman dan lancar, di mana menurut jadwal TPS 13 ini akan ditutup pada pukul 12 siang nantinya dan akan dilanjutkan dengan perhitungan suara yang akan direncanakan akan dimulai pada pukul 1 siang. Namun, di mana hingga saat ini saya melaporkan peserta di TPS telah melakukan pencoblosan kurang lebih sebanyak 70 hingga 80%, di mana dari jumlah DPT di TPS 13 ini ada sekitar 591 DPT, dengan rincian 310 laki-laki dan 280 wanita. Dan dapat kami informasikan cuaca di sekitar TPS 13 terpantau mendung. Hingga saat ini warga masih tetap berdatangan ke TPS, di mana saat warga melakukan pencoblosan mereka akan mendapatkan 2 kertas. Yang pertama merupakan kertas warna coklat yang merupakan untuk pencoblosan calon gubernur, sementara untuk kertas warna hijau untuk wali kota Palembang. Tadi kami juga sempat mewawancarai dengan salah seorang generasi Gen Z yang kami wawancarai tadi bernama Kadafi. Ia mengungkapkan sangat bersemangat untuk mengikuti pencoblosan hari ini. Ia juga berharap agar pemimpin yang akan datang dapat amanah dan bisa menjadi pemimpin di kota Palembang yang lebih baik. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari TPS 13 Ilir Barat 1 Palembang. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Muhammad Irfan sudah melaporkan dari TPS 13 Kelurahan Ilir Barat 1 Kecamatan Loro Pajo Palembang, pendengar. Kami lanjutkan untuk menyampaikan informasi masih terkait dengan Pilkada 2024 di siang hari ini ya. Kita tahu Pilkada 2024 ini digelar satu hari, tanggal 27 November 2024. Dan ternyata pendengar, selain memang dilaksanakannya satu hari, ratusan ribu TNI Polri juga disiagakan. Jadi pemerintah juga menyiagakan hampir 350 ribu personel Polri dan TNI untuk menjaga keamanan Pilkada 2024. Jadi ada 180 ribu polisi yang bersiaga, sedangkan jumlah prajurit TNI yang disiapkan sebanyak 169 ribu orang, termasuk baik itu dikerahkan maupun kekuatan cadangan. Dan untuk kesiapan kotak suara juga diinformasikan bahwa Ketua KPU Muhammad Afifuddin juga mengatakan 836.069 kotak suara atau 98,3% telah dikemas dan siap didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan. Dari angka tersebut, PPK telah menerima 48,9% kotak suara. Jadi kemarin 26 November PPK ke desa dan didistribusi ke TPS dan juga dibuat TPS untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara. Untuk target partisipasi nanti akan saya sampaikan seperti apa untuk Pilkada 2024 ini. Kita update dulu pendengar informasi dari TPS 05 Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil. Kita sudah tersambung bersama reporter RRI Diana. Diana. Ya, selamat siang rekan Tata. Pendengar dari TPS 05 di halaman Musola Al-Amani 26 Ilir, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil dapat saya laporkan bahwa saat ini sudah terdata jumlah pemilih yang ada di TPS 05 ini sebanyak 537 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 258 orang dan perempuan sebanyak 279 orang. Dan pendengar, ketika saya melaporkan situasi terkini di TPS 05 ini,
sudah sebanyak 317 warga yang menyalurkan hak pilihnya. Dan di TPS ini tersedia 4 bilik suara, kemudian 2 kotak surat suara dan 7 orang petugas yang terlibat untuk melayani warga yang akan melakukan hak pilihnya, dan 2 orang linmas serta saksi 6 orang dan pengawas dari Bawaslu 1 orang. Dan aktivitas di TPS 05 ini sudah berlangsung dari pukul 7 pagi tadi setelah dilakukan pengambilan sumpah bagi petugas yang terlibat. Kemudian warga dipersilakan untuk menyalurkan hak pilihnya. TPS 05 ini dibuka hingga pukul 13 bagi warga yang telah mendapatkan undangan. Sedangkan pukul 12 hingga pukul 13 warga yang tidak terdaftar di DPT tapi terdaftar sebagai warga RT 12 dan RT 14 Kelurahan 26 Ilir Bukit Kecil bisa menyalurkan hak pilihnya dengan membawa KTP dan juga KK. Dan sementara saat ini cuaca lumayan panas udaranya, tetapi langit mendung. Mudah-mudahan hal ini berlangsung hingga pada saat selesai waktunya pelaksanaan pemilihan pemungutan suara untuk hari ini. Dari TPS 05, Diana, RRI Pro 1, terus mengudara ke Indonesia. Baik, pendengar, itu tadi dari rekan saya ya, reporter RRI yang baru saja melaporkan. Ada Diana dari TPS 05, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Nanti kita juga update bagaimana untuk TPS-TPS lainnya, pendengar ya. Jadi Anda juga yang ingin menyampaikan seperti apa Anda tadi mencoblos ya, euforianya, terus semangatnya, kegembiraannya, boleh bergabung bersama kami di 0821 7927 9090, 0711 3699977. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini, karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan, cuaca cerah, bersahabat, sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokito Galo. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Sejumlah masyarakat sudah berpartisipasi untuk siang ini ya, mencoblos, menyuarakan hak pilihnya di TPS masing-masing pendengar. Bahkan pendengar untuk Pilkada 2024 itu dari latar belakang apapun itu, baik mahasiswi yang baru saja menjadi pemilih pemula atau juga pekerja kantoran dan profesi-profesi lainnya ikut memilih untuk Pilkada 2024. Nah, seperti yang akan saya ajak berbincang-bincang siang hari ini, saya sudah tersambung influencer Kota Palembang. Di ujung telepon saya sudah bersama Angga Zulika Ramadhani atau yang lebih dikenal dengan Juju Onyol. Selamat siang, Mas Juju. Siang, Mbak. Ini posisi ceritanya sudah kembali ke tempat begitu ya, ke rumah ya? Sudah habis melakukan pencoblosan. Habis melakukan pencoblosan. Alhamdulillah berjalan lancar, didukung cuaca di sekitar tempat tinggal? Alhamdulillah sih ini lancar, terus tertib lah, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Nggak ada hal-hal yang aneh ya. Oke. Tapi cuaca gimana? Hujan nggak di sana? Agak lumayan mendung sih. Nggak tahu kalau mendung. Palembang yang daerah lain mungkin ada yang rintik kali ya. Tapi Mas Juju sendiri ini di mana nih Mas Juju? Posisi? Aku di rumah. Ini kalau lokasi itu di Sukabangun. Jadi TPS-nya tadi di TPS mana? TPS di dekat Sukabangun, di dekat rumah. Oh, TPS Sukabangun. Masih ingat nggak TPS-nya nomor berapa tuh Mas Juju di sana? Nomor 47 aku. Oh, nomor 47. Nomor 47. Oke. 46 aku nyalip Rosi. Oh. Tetap ya, biar nggak tegang Pilkada 2024 ya. Benar, harus relax. Oke. Mas Juju, nah seperti apa nih Mas Juju melihat partisipasi masyarakat terutama di lingkungan TPS 47 yang tadi Anda datangi begitu ya? Ya kalau di dekat rumah tadi tuh dari petugasnya alhamdulillah rapi ya, seragam, yaitu unik lah, jadi
Yang kedua tuh apa ya, dari RT sekitar sih kita dapat surat undangan tuh, jadi emang benar-benar nggak ada yang kan kabarnya tuh ada yang belum dapat surat undangan. Kalau di daerahku alhamdulillah tertib sih, dapat surat undangan. Bahkan kan aku tuh baru jadi warga Palembang nih untuk wali kota nih. Sebelumnya Nah, warga jadi mana nih Mas Juju? masih luar Palembang. Oh, luar daerah, Palembang. Kabupaten. Kabupaten, Nah, ya. malahan dari bulan Juli itu udah dapat surat udah dapat untuk mencoblos gitu di tempat yang baru ini. Jadi so far bagus sih, rapi dan sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Berarti ini kali pertama pengalaman mencoblos wali kota dan wakilnya ya? Betul. Berarti sangat happy ya bisa menyuarakan hak pilih untuk wali kota dan wakil wali kota ya. Wah, diakui nih warga Palembang. Ya kan selama ini di daerah, tapi nyari duitnya di Palembang. Terus pengen bersuara banyak, tapi kan ya bukan wilayah pemilihan. Jadi nggak bisa tahun ya. Ini tuh, tahun ini senang. Ya bisa menyuarakan lah apa yang pengen, dan harapannya nanti pemimpin terpilih ya bisa sesuai harapan. Gitu. Oke. Nah, Mas Juju ada persiapan khusus nggak? Apalagi kan ini momen pertama kali nyoblos nih ya. Ada nggak persiapan yang spesial begitu? Apa ya? Ya paling nggak ada sih sebenarnya, hampir sama kayak pemilihan presiden kemarin ya. Cuman mungkin yang lebih dinotis itu seru juga sih pas masa-masa debat gitu-gitu, ngelihat para paslon ini. Jadi membuat kita tuh yang tadinya mungkin belum punya pilihan ke nomor yang ini tiba-tiba bergeser. Kayaknya benar. Itu aja sih yang serunya di tahun ini tuh menurut aku. Oke, berarti ini satu keluarga udah bareng-bareng tadi perginya Mas Juju? Sudah semua memberikan hak suaranya. Ya paling jangan sampai ada yang golput lah, itu sayang banget ya. Baik, Mas Juju, sebelum kita akhiri, apa nih mungkin pesan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan pemilihan serentak 2024 yang hari ini diselenggarakan, dan ini juga tinggal beberapa jam lagi begitu ya Mas Juju? Betul, ya? Benar. Silakan Mas. Jam 1 selesai. Ya paling dari aku sih untuk siapapun yang terpilih nanti itu bisa benar-benar menyuarakan, benar-benar mewujudin apa yang pengen dari masyarakat itu. Terus buat kawan-kawan, keluarga, siapapun, ya udah selesai. Hari ini kita udah memberikan hak suara kita, jadi nggak usah lagi berkubu-kubuan mendukung ini, mendukung ini. Ya udah kita sama-sama menerima hasil dari nanti pemilihan itu siapa yang terpilih, itu aja sih. Kembali ke nol lagi. Dimulai dari nol ya. Benar. Baik, terima kasih banyak Mas Juju atas partisipasinya bersama Pro 1 Palembang untuk siaran khusus ya daerah memilih Pilkada Serentak 2024 ini. Sehat selalu bersama keluarga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang Mas Juju. Selamat siang Mbak. Terima kasih. Baik, pendengar, itu tadi salah satu influencer kota Palembang ya, Juju Onyols, yang kita kenal dengan nama panggungnya begitu ya, sudah menyuarakan hak pilihnya di TPS 47 di sekitar Sukabangun, di mana memang ini menjadi kali pertamanya dia untuk ikut serta menyuarakan hak pilihnya di pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk hari ini. Nah, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan terkait dengan Pilkada 2024 ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Selamat pagi, saya Cynthia dari Pak Jo. Menurut saya, pemilihan baru mencerminkan harapan masyarakat untuk perubahan dan perbaikan. Pemimpin baru diharapkan mampu membawa integritas, keadilan, serta solusi nyata terhadap tantangan lokal dan global. Namun, harapan ini perlu disertai partisipasi aktif dan realistis dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dulur-dulurku, wong kita galus Palembang banget. Kenalkan Mang Cek Bice, aku Oji, warga Puncak Sekuni, Ilir Barat 1 Palembang. Nah,
jangan lupa galo-galonya kita ke TPS untuk menyalur ke pilihan yang sesuai dengan hati nurani kita dewek. Jadi dalam pemilihan itu kakek, pilihlah pemimpin yang amanah sesuai hati nurani kita masing-masing. Tentunya di pilkada serentak ini. Dan kita galo-galo pasti punya harapan supaya pilkada ini akan berjalan lancar, aman, damai, dan tentram. Jadi kita galo-galo acak tidur nyenyak. Bener gak Mang Cek Wicek? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Mas Bahtiar nih, gimana harapannya di Pilkada 2024 ini? Harapan saya kepada warga ya, kita memilihlah secara adil, jujur, sesuai dengan hati nurani tentunya. Lakukanlah pilkada ini selayaknya kita memilih pemimpin yang memang siap untuk bisa menjadi pemimpin kita di masa depan. Terutama untuk pemimpin juga, bagi yang terpilih kita harapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dan juga bisa untuk mengerti apa keluhan masyarakat sejauh ini. Mungkin itu saja. Harapannya dengan pemilihan ini mendapatkan pemimpin yang bisa memajukan Sumatera Selatan khususnya dan Palembang. Kita sebagai masyarakat ingin inilah kota Palembang ini semakin maju dengan pemimpin baru ini. Mungkin ada kemajuan di jalan atau infrastruktur yang ada ini, misalkan banyak sekarang rumah yang mungkin di tepian sungai itu ini agak umum itu. Nah, mungkin diperbaiki lagi pembuangan limbahnya ya. Itu aja sih, Mbak. Harapan kami sebagai masyarakat adanya perbaikan-perbaikan di sana sini bagi yang terpilih lah kayak itu ya. Jadi aspirasi dari masyarakat itu terpenuhi dari bawah kayak itu kan. Terutama di segi remaja, penerus kita kan, terus adanya lapangan pekerjaan gitu. Kota Palembang khususnya semakin jaya lah di bawah pemimpinan nanti. Pemimpin yang baru. Ya, kami siap juga membantu. Ya, terima kasih Bu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak kita si Bian ini kan udah kelas 6 SD, bentar lagi mau masuk SMP nih. Terus si kakak, si Nabila, udah kelas 9, udah mau masuk SMA loh ya. Rencananya kita mau daftar sekolah di mana ya? Oh iya juga ya Bun, gak kerasa ya anak kita udah besar. Kira-kira Bunda ada pandangan gak anak kita mau dimasukin ke sekolah mana? Kalau Bunda sih sebenarnya masih bingung loh ya. Tapi ada loh yang datang ke kantor Bunda, terus nyampain ada sekolah baru di Natal Lampung Selatan ya. gitu. Namanya Emer Islamic Boarding School. Emer Islamic Boarding School. Itu sekolahnya kayak mana ya Bun ya? Nah, jadi ya, di Emer Islamic Boarding School ini sekolah yang nerapin kurikulum nasional dan internasional. Jadi, yang ngelola itu dari jejaring sekolah Mitra Eduversal loh ya. Terus? Itu loh ya, sekolah-sekolah yang sering dapat medali-medali olimpiade. Nah, sekolah-sekolah itu ada di Tangerang Selatan, ada di Depok, ada di Bogor, Jogja, Semarang, Aceh, terus di beberapa kota besar lainnya deh. Nah, kalau Bunda nih ya udah tanya ke teman-teman sih, itu katanya sekolah-sekolah unggulan. Terus cukup terkenal loh ya, lulusannya tersebar di berbagai universitas top di dunia. Oh gitu ya? Iya ya. Jadi di Emer Islamic Boarding School ini ya udah punya sistem yang siap. Yang jelas nih, guru-gurunya itu akan didatangkan dari sekolah-sekolah mitra mereka loh ya. Oh gitu, berarti pengelolanya udah berpengalaman dong ya? Iya. Dan juga sistemnya udah siap ya Bun ya? Udah siap banget deh ya pokoknya. Wah, kalau ini cocok banget nih Bunda. Ayo kita langsung cari informasinya Bun. Ya udah ya, yuk jangan kelamaan. Bos, Emer Islamic Boarding School, sekolah mitra Eduversal yang hadir di Lampung untuk memberikan layanan terbaik bagi putra-putri Anda. Daftarkan segera di website kami www.abos.sch.id atau hubungi di 0811 7973 006. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Dek,
Kayaknya tanah kita masih lama bisa dijual. Waduh, kenapa tuh Bang? Kan uangnya mau bayar uang kuliah si bungsu. Iya, soalnya abang kemarin pas abang datangi ke kantor lurah dan camat, SPH tanah kita masih belum bisa diterbitkan. Katanya masih dalam proses. Padahal kan itu tanah kita, tidak ada sengketa. Abang juga heran, kenapa ya waktu selesai, termasuk biaya kepengurusannya itu berbeda sama tanah ayah dan ibu kemarin. Kan letaknya sama-sama di kota Palembang. Wah, memangnya informasi standar layanan seperti syarat, prosedur, biaya, dan waktu penyelesaiannya nggak tersedia ya Bang? Gak ada dek, hanya informasi lisan melalui petugasnya saja. Itu pun kadang-kadang tidak jelas juga dek. Wah, kalau gitu lapor ke Ombudsman saja Bang. Karena setiap kantor pelayan publik itu wajib hukumnya memenuhi standar pelayan publik. Apalagi kejelasan soal biaya, waktu pelayanan, dan sebagainya. Ombudsman adalah lembaga negara yang tugasnya menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat tentang pelayanan publik yang buruk seperti pungli, penundaan berlarut, prosedur yang salah, pelayanan diskriminatif, dan sebagainya. Bidang pengawasannya juga luas Bang, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, bantuan sosial, dan lain-lain. Ya. Jadi kantor lurah dan camat tadi bisa dilaporkan ke Ombudsman juga? Bukan hanya kantor lurah dan camat saja Bang, mulai dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, maupun perseorangan yang melakukan tugas pelayanan publik yang sumber dananya semua atau sebagian berasal dari APBN dan APBD. Cara ngelapornya bagaimana dek? Langsung daftar aja Bang ke kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Jalan Radio Nomor 1 Kota Palembang. Pelaporan juga bisa disampaikan secara online melalui website Ombudsman www.ombudsman.go.id, nomor WhatsApp 08119703 email pengaduan.sumsel@ombudsman.go.id, Instagram @ombudsman_RI Sumsel, dan Facebook Ombudsman RI Sumsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024 pendengar. Ini sudah pukul 11:41 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu beberapa jam lagi nih pendengar ya, kurang lebih 1 jam ya, 1 jam 19 menit ya, 21 jam 19 menit lagi untuk segera mendatangi TPS yang ada di sekitar Anda ya, di tempat Anda memilih lebih tepatnya. Jadi Pilkada Serentak 2024 ini juga sebelum Anda ke sana, walaupun Anda tidak mendapatkan undangan begitu pendengar ya, pastikan nama Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Ini merupakan langkah penting. Untungnya proses pengecekan DPT ini bisa dilakukan secara online dan sangat mudah. Jadi silakan aja langsung cek DPT online Anda untuk Pilkada 2024 ini agar Anda pendengar dapat menggunakan hak suara dengan lancar. Diketahui pada hari ini memang semua masyarakat berbondong-bondong untuk menyuarakan pilihannya, mencoblos ya untuk gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bahkan juga bupati dan juga wakil bupati. Kita juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari beberapa daerah di mana tempat Anda menyuarakan pilihan Anda pendengar di siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Dan kami ingatkan juga untuk Anda, bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara mengecek DPT online di Pilkada 2024 ini, sangat gampang, tinggal Anda menuju ya, berselancar di internet Anda ya, di dunia maya Anda, di cek dptonline.kpu.go.id, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian masukkan nomor WhatsApp, dan tinggal klik tombol konfirmasi, serta hasil pencarian itu akan menunjukkan apakah nama Anda sudah terdaftar dalam DPT atau belum. Jadi untuk link cek DPT online juga itu mempermudah akses ya bagi masyarakat. Jadi silakan aja Anda mengunjungi alamat yang sudah saya sebutkan di 92,4 FM ini. Selanjutnya pendengar, kami masih akan terus
memberikan informasi untuk Anda terkait jalannya proses pemilihan serentak 2024. Masih bersama siaran khusus daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan cuaca cerah, bersahabat, sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokito Galo. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Anda masih menyimak siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024, pendengar. Kalau tadi kita sudah update ya seperti apa proses berjalannya pemilihan serentak 2024, itu kebanyakan yang memilih kota ya, wali kota dan juga wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur. Nah, saat ini kita juga akan simak informasi dari rekan saya Dela Wawi yang akan melaporkan langsung dari TPS 07 Kelurahan Rawamaju Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Berarti Dela ini ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak pilihnya, itu memilih bupati dan juga wakil bupati ya, selain gubernur dan wakil gubernur. Dela. Baik, terima kasih rekan Tata. Selamat siang pendengar. Saat ini saya sedang berada di TPS 07 Kelurahan Rawamaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dapat kami laporkan saat ini suasana TPS mulai sepi atau juga lengang dengan aktivitas warga yang mungkin sudah banyak menyalurkan suaranya pada waktu pagi hari pada saat pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini. Dari pantauan kami pada saat ini petugas dari TPS 07 saat ini masih menanti warga yang mungkin belum memberikan suaranya untuk siang hari ini, dan dapat kami juga informasikan juga petugas TPS 07 berpakaian menggunakan pakaian batik dengan jumlah panitia 7 orang dan dengan 2 limas. Dan ini dilengkapi dengan tanda pengenal yang menunjukkan mereka sebagai petugas dari KPPS Pilkada 2024. Dan kami informasikan juga pendengar, terdapat 2 kotak suara di TPS ini, yaitu kotak suara untuk pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dan kotak suara untuk pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Dan selain itu juga pendengar, kami informasikan di TPS ini juga disediakan papan yang berisikan nama-nama yang masuk yang ada dalam daftar peserta pemilih atau DPP. Selain itu juga ada gambar surat suara yang menunjukkan tata cara memilih yang dapat dilakukan oleh warga pada saat pencoblosan. Dan pendengar, kami informasikan juga ini pemilih laki-laki sebanyak 292 pemilih, pemilih perempuan sebanyak 289 pemilih, jadi jumlah pemilih total ini sebanyak 581 pemilih. Dan TPS ini sendiri akan tetap menerima warga yang akan menyalurkan hak pilihnya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan juga cuaca saat ini cerah dan tidak terlihat mendung. Dan pendengar, kami informasikan juga informasi lainnya seputar pilkada bisa Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Dari TPS 07, Kelurahan Rawamaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, saya Delawawi melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, itu tadi laporan langsung dari TPS 07, Kelurahan Rawamaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Delawawi melaporkan langsung dari Kabupaten Banyuasin. Dia mencoblos ya untuk memberikan hak suaranya, pilihannya itu ke gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan juga wakil bupati pendengar. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk siaran khusus daerah memilih Pilkada Serentak 2024 ini. Saat ini sudah pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, di mana 2 menit lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Jadi kita cukupkan dulu pendengar untuk informasi yang akan kami hadirkan terkait dengan daerah memilih Pilkada Serentak 2024 ini. Setelah itu, setelah azan, nanti kami akan lanjutkan kembali untuk update terkini informasi daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Nada Religi RRI Pro 1 Palembang. Pendengar RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. Dan dirikanlah solat, sebab sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haromik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wafaragaka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapu. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan cuaca cerah, bersahabat,
sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman, terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokitogalu. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menyiarkan siaran seputar Pilkada 2024 di daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Sejumlah informasi dari beberapa TPS masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini kita akan update seperti apa informasi terkini dari TPS 12 Komplek Kenten Permai. Saya sudah tersambung bersama rekan saya Haris Ansor. Haris. Baik, Tata, terima kasih banyak pendengar. Saat ini saya berada di TPS 12 yang berlokasi di Komplek Kenten Permai, Palembang, di mana untuk kondisi cuaca saat ini sangat mendukung sekali, dan saat sekarang menunjukkan pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, di mana untuk para pencoblos ini sudah bubar, sepi dari daftar pemilih yang diperkirakan 500-an lebih, hanya 300-an yang mencoblos untuk hari ini 27 November 2024. Baik, pendengar, pertama saya ada Ibu Tri, ini selaku dari Bawaslu Kota Palembang yang akan menceritakan bagaimana kondisi pada saat pencoblosan di TPS 12 ini. Selamat siang, Bu Tri. Selamat siang, Pak. Kalau Ibu Tri dari Bawaslu. Ya, betul, saya dari Bawaslu Kota Palembang, Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Bukit Tangkal, TPS 12. Meltri. Betul. Kalau boleh diceritakan dari awal tadi waktu kita memulai pencoblosan dari jam berapa, Bu? Pembukaan tepat waktu dilakukan pada jam 7 pagi. Kemudian setelah itu diambil sumpah untuk anggota-anggota KPS-nya, dan setelah itu jam 7:45 mulai dilakukan pemungutan suara pertama. Oke, untuk total jumlah pemilih sendiri untuk TPS 12 berapa banyak, Bu? Kalau berdasarkan data di DPT itu sebanyak 581 orang, tapi yang melakukan pemungutan suara itu hanya sekitar setengahnya, sekitar 300-an. Itu dengan alasan bahwa yang tertera di DPT itu banyak yang pindah lokasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menempati lokasi di sini lagi. Jadi memang belum ada update data terakhir. Betul, tapi kan terdata sesuai dengan KTP yang tertera adalah keluarga Kenten Permai. Tapi sampai sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ini untuk saat sekarang ini kita sampai jam 13. Kalau untuk pemilih yang tertera di DPT, data DPT itu jam maksimal jam 12 kami tunggu. Tapi untuk pemilih tambahan dan pemilih khusus itu sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Itu betul-betul nanti tidak ada pencoblosan lagi. Tidak ada lagi. Semua data-data akan di-compile, disusun, kemudian untuk pemilihan untuk sesi selanjutnya pemilihan penghitungan suara. Ya. Oke. Ya, mungkin yang disampaikan kepada pendengar. Ya. Kalau menurut saya untuk warga, kalau seandainya memang sudah ditentukan dari jam 7 sampai jam 12 ritnya, itu diharapkan kerjasamanya agar tepat waktu. Jadi tidak ada penundaan agar ada kerjasama yang baik antara panitia PPS dengan warga masyarakat, sehingga kita berdasarkan SOP yang ditentukan oleh KPU. Oke, tapi sejauh ini secara keseluruhan menurut Ibu Tri sendiri pelaksanaan dari Pilkada Serentak 2024 ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya kondusif ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Meltri, sukses selalu, Bu. Ya. Baik, Tata, berikut demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Dan saat ini di TPS 12 yang berlokasi di Komplek Kenten Permai ada 4 RT ya, Bu Tri ya. 18, 19, 20. Ada 23 RT yang terkumpul untuk memberikan suara pada Pilkada Serentak 2024 ini. Untuk selanjutnya akan dilakukan untuk penghitungan suara. Baik, pendengar,
Demikian laporan saya dari TPS 12 yang berlokasi di Jalan Mangkunegara, Komplek Enten Permai. Saya Haris Ansor dan kita kembali ke studio bersama rekan saya Tata. Baik, terima kasih Haris Ansor yang baru saja menyampaikan informasi dari TPS 12 Komplek Enten Permai. Dan pastinya pendengar, kami juga masih akan terus lanjutkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Mas Bahtiar nih, gimana harapannya di Pilkada 2024 ini? Harapan saya kepada warga ya, kita memilihlah secara adil, jujur, sesuai dengan hati nurani tentunya. Lakukanlah pilkada ini selayaknya kita memilih pemimpin yang memang siap untuk bisa menjadi pemimpin kita di masa depan. Terutama untuk pemimpin juga, bagi yang terpilih kita harapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dan juga bisa untuk mengerti apa keluhan masyarakat sejauh ini. Mungkin itu saja. Harapannya dengan pemilihan ini mendapatkan pemimpin yang bisa memajukan Sumatera Selatan khususnya dan Palembang. Kita sebagai masyarakat ingin inilah kota Palembang ini semakin maju dengan pemimpin baru ini. Mungkin ada kemajuan di jalan atau infrastruktur yang ada ini, misalkan banyak sekarang rumah yang mungkin di tepian sungai itu ini agak rumah itu. Nah, mungkin diperbaiki lagi pembuangan limbahnya ya. Itu aja sih, Mbak. Harapan kami sebagai masyarakat adanya perbaikan-perbaikan di sana sini bagi yang terpilih lah kayak itu ya. Jadi aspirasi dari masyarakat itu terpenuhi dari bawah kayak itu kan. Terutama di segi remaja, penerus kita kan, terus adanya lapangan pekerjaan gitu. Kota Palembang khususnya semakin jaya lah di bawah pemimpinan nanti. Mudah-mudahan ya, kami siap juga membantu. Ya, terima kasih Bu. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang.
Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di siaran khusus Pilkada 2024 Daerah Memilih, Pilkada Serentak 2024. Dan sejumlah informasi terkait Pilkada 2024 hari ini masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Saat ini saya sudah tersambung bersama Bawaslu Oku, pendengar, sudah bersama Bapak Rizky Apansa. Selamat siang Pak Rizky. Oke, selamat siang Mbak. Sebelumnya terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini Pak Rizky ya. Ya. Pak Rizky, seperti apa pelaksanaan Pilkada di daerah Oku hingga saat ini Pak? Ya, hingga saat ini Mbak, pada tahapan demi tahapan sudah kita lewati. Tanggal 27 November hari ini merupakan hari pemungutan suara ya, hari pemungutan suara. Dan juga pada hari ini alhamdulillah pantauan kami di lapangan juga alhamdulillah kondusif, walaupun Oku pada saat ini juga menjalani pilkada dalam 2 pasangan gitu. Lalu sampai saat ini apakah ada laporan warga begitu Pak terkait dengan diduga kecurangan begitu? Kalau hari ini belum ada Mbak berkaitan dengan laporan berkaitan dengan kecurangan hari H. Namun malam tadi kami menerima 2 laporan berkaitan dengan dugaan money politik, dan ini menjadi atensi kami nanti ke depan, apakah nanti akan kita proses atau kita register, nanti akan kita kaji lebih dalam Mbak. Berarti money politik ini terjadi di masa tenang begitu ya Pak ya? Ya betul. Lalu DPT yang terdata sampai saat ini berapa nih Pak? DPT kurang lebih 267.000 Mbak. 267.000. Apakah cuaca di sana juga alhamdulillah mendukung begitu Pak? Karena ini kan kita lagi musim hujan ya Pak ya? Kalau di malam hari memang rata-rata sering hujan, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi Mbak ya. Namun pada siang hari alhamdulillah sudah 3 hari ini tidak ada hujan yang bahasanya menghambat aktivitas di tahapan, tidak ada jauh ini. Berarti di beberapa daerah di sana itu sangat mudah untuk diakses begitu ya Pak ya? Ya betul, walaupun memang ada tantangan di beberapa TPS jauh yang memang memakan waktu 4 hingga 5 jam untuk menempuh akses ke TPS tersebut. Ya. TPS mana itu Pak? Itu ada beberapa seperti di Kecamatan Ulogan, Kecamatan Lengkiti, ada di Kecamatan Sebidang Haji juga bisa menempuh waktu 3 bahkan 5 jam ya Mbak. Tapi sampai saat ini begitu ya Pak ya, udah pukul 12:23 ini, apakah TPS-TPS yang dijangkau cukup jauh ini juga alhamdulillah antusias masyarakat tetap berpartisipasi begitu Pak? Ya, sejauh ini tidak ada laporan Mbak berkaitan dengan kendala yang begitu berarti di lapangan ya. Tentunya tetap kita monitor kepada Panwas di kecamatan masing-masing gitu. Oke. Sejauh ini tidak ada hambatan TPS jauh yang menjadi atensi kita pada hari ini ya. Ada daerah rawan banjir tidak Pak di sana Pak? Daerah rawan banjir tentunya ada Mbak, dan juga sudah dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu berkaitan dengan pemetaan TPS banjir. TPS rawan banjir, andai kata pun kemarin ada indikasi ataupun ada potensi terjadinya rawan banjir, tentunya sudah kita data dan juga sudah kita berikan data tersebut rekomendasi kepada KPU apabila memang terjadi terjadi banjir. Namun alhamdulillah per hari ini tidak ada terjadi banjir karena cuaca hujan juga bisa dikatakan relatif normal gitu. Baik, Pak, ini kan udah mau setengah jam lagi proses pemilihan itu kita close begitu ya Pak ya, kita sudahi. Nah, gimana nih Pak? Masyarakat apakah sudah banyak di sana menurut laporan dari teman-teman TPS yang memang sudah menggunakan hak pilihnya Pak? Ya, ada beberapa TPS yang memang sudah menggunakan hak pilihnya, masyarakat mayoritas ya tentunya. Nanti untuk berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, tentunya kita bisa lihat nanti pada saat setelah proses pungut hitung ya, tentunya berapa jumlah yang sudah dipakai dan juga berapa surat suara yang rusak dan juga berapa jumlah masyarakat yang memilih juga tentunya
kita lihat nanti pada saat data pasca penghitungan dan pemungutan suara. Baik, Pak Apansyah, Pak Rizky, mungkin ada yang mau disampaikan begitu Pak ya untuk pendengar RRI, pemirsa RRI yang belum menyalurkan hak pilihnya di siang hari ini. Silakan Pak. Oke, tentunya dari kami, tentunya Bawaslu Kabupaten Nukan Komering Ulu dalam hal ini mengajak kepada seluruh masyarakat yang memang belum menggunakan hak pilihnya sebelum pukul 1 ini 35 menit lagi kurang lebih 35 menit lagi masyarakat dihimbau untuk jangan lupa menggunakan hak pilihnya, apalagi memang sudah terdaftar di TPS yang memang didaftarkan oleh KPU beserta jajarannya. Tentunya jangan menyia-nyiakan waktu yang diberikan karena satu suara dari masyarakat agar rekan sekalian dapat bermanfaat bagi kebaikan dan juga tentunya kemajuan suatu daerah tentunya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sehat terus Pak untuk rekan-rekan juga yang bertugas begitu ya Pak ya untuk mengawal Pilkada 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, baru saja kita sudah berbincang-bincang bersama Muhammad Rizky Apansyah dari Bawaslu Oku yang sudah memberikan informasi bahwa sampai saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan hak pilihnya, dan sampai saat ini juga pendengar dipastikan bahwa proses berjalannya Pilkada 2024 di Oku itu berjalan dengan lancar ya sampai dengan per 12.27 waktu Indonesia Barat ini ya, dan belum ada laporan warga terkait kecurangan. Bahkan juga di sana alhamdulillah daerah rawan banjir juga tidak ada begitu pendengar ya. Dan kami ingatkan kembali bahwa sebentar lagi ya, ini udah 12.27, jadi yang belum menyuarakan hak pilih silakan datang ke TPS tempat Anda terdaftar menjadi DPT untuk Pilkada 2024. Masih bersama RRI Pro 1 Palembang dalam siaran daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Masih bersama saya Tata Edins dan rekan saya Gio menemani Anda. Aku sadari mungkin ini suratan takdirku. Kau dan aku tak mungkin bersatu, walau hati terus menangis. Tak ku sesali semua kisah yang telah terjadi. Ku biarkan waktu menemani hati yang dirundung sepi. Maafkan kejujuranku, walau menyakitkan, tak mungkin takkan bisa ku lupakan hingga akhir nanti. Ku lepaskan cinta ini, ku rela berkorban tak mengapa, namun kau harus bahagia. Aku sesali semua kisah yang telah terjadi. Ku biarkan waktu menemani hati yang dirundung sepi. Maafkan kejujuranku, walau menyakitkan, tak mungkin takkan
dan mungkin takkan bisa ku lupakan hingga akhir nanti. Ku lepaskan cinta ini, ku rela berkorban tak mengapa, namun kau harus bahagia. Hingga akhir nanti, ku lepaskan cinta ini, ku rela berkorban tak mengapa, namun kau harus bahagia. Tak mengapa, namun kau harus bahagia. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Agus Palsa. Harapannya yang pertama itu memperjuangkan disabilitas. Tentu masih banyak kebutuhan disabilitas yang diharapkan, terutama aksesibilitas jalan, kan? Aksesibilitas mau berkendaraan, kemudian aksesibilitas di kantor-kantor. Yang pasti aksesibilitas itu menunjang disabilitas itu untuk mandiri, walaupun terlepas tetap masih ada pendampingan, hanya mengurangi pendampingan tentu kan. Nah, itu harapan. Kemudian juga program pendidikan disabilitas yang inklusif, diharapkan setiap sekolah itu bisa menerima disabilitas yang usia sekolah. Lalu kemudian perguruan tinggi kan baru beberapa kalau di Kota Palembang ya yang bisa mahasiswanya menerima mahasiswa tunanetra ya, itu belum seluruh karena belum akses. Lalu itu yang 2% instansi menerima disabilitas itu sepertinya belum terwujud betul-betul ya. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 12:35 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama siaran khusus daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Kami masih akan terus sampaikan informasi seputar jalannya Pilkada 2024 di beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan. Pendengar, Cagup Edi Santana
menargetkan 48% kemenangan. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id. Calon Gubernur Sumatera Selatan Edi Santana Putra menargetkan kemenangan sebesar 48% pada hari pemungutan suara yang berlangsung hari ini. Edi mengatakan bahwa keyakinan itu berdasarkan perjuangan yang dilakukan selama ini. Selain visi dan misi yang kuat, Edi juga menilai bahwa ia bersama Rizky telah mewakili pendengar beragam usia, mulai dari muda hingga tua. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada untuk menyalurkan hak pilihnya. Dan pendengar, Edi bersama wakilnya Rizky Aprilia juga didampingi keluarga dan kerabat menyalurkan suaranya di TPS 01, Jalan Sambu, Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan RRI, warga terlihat antusias menyambut paslon gubernur dan wakil gubernur tersebut saat tiba di TPS. Selanjutnya kita update seperti apa jalannya Pilkada 2024 untuk hari ini, pendengar ya, bersama Bawaslu Musirawas. Kita sudah tersambung dengan Ibu Yeni Kartika. Bu Yeni, selamat siang. Bu Yeni, selamat siang. Selamat siang. Baik. Iya. Iya, Bu Yeni mohon izin nih Bu, agak bergeser sedikit boleh mungkin ya Bu ya. Ini kita sepertinya suaranya agak terputus-putus. Iya, sinyalnya kurang di sini, Mbak. Karena kebetulan juga di sini mati lampu. Oh, mati lampu. Sejak kapan mati lampunya, Bu? Sejak pagi tadi. Oh, sejak pagi tadi. Tapi gimana, Bu, dengan mati lampu, proses jalannya Pilkada 2024 di Musirawas lancar? Lancar, ya. Alhamdulillah lancar ya. Apa ada tantangan ketika mati lampu ini, Bu? Kalau di kita sedikit terkendala dengan si Wasli ya, untuk penguploadannya. Paling di sana. Tapi ada siasat untuk supaya bisa berjalan dengan lancar, kita pakai manual ya, gitu. Pakai untuk manual. Teman-teman di TPS, iya di TPS. Ini mati lampu di beberapa daerah, Bu, atau semua daerah Musirawas tuh terkena dampak mati lampu begitu, Bu? Tadi kita baru pulang dari TPK Ya. dan kebetulan di TPK mati lampu, hanya baru ditemukan satu kecamatan yang mati lampu. Satu kecamatan ya. Nah, ini kan udah mau menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari pagi tadi sampai dengan sekarang pelaksanaan pilkada di daerah Musirawas sendiri seperti apa, Bu? Pelaksanaan pemungutannya aman-aman dan lancar ya, Mbak ya, di Kabupaten Musirawas. Sejauh ini belum ada kendala, baik itu karena ini sekarang dikhawatirkan karena kita lagi berada di musim hujan kan. Iya. Dan alhamdulillah untuk bencana alam kita nggak ada dan tidak terdeteksi gitu. Kalau cuaca? Ya, cuaca tidak jadi hambatan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas, semuanya berjalan dengan lancar. Berarti sedang tidak hujan di sana ya, Bu ya? Tidak hujan, tapi dalam kondisi mendung ya, nggak hujan di sana. Oke, ada laporan warga terkait kecurangan begitu, Bu, yang terjadi selama proses berlangsung? Belum ada dan tidak ada juga, belum terdeteksi di sini. Oke, untuk DPT dan juga TPS di sana ada berapa, Bu? TPS kita ada 368. Kalau DPT-nya? DPT-nya itu 3.004 ya, 3.000 bentar. Untuk DPT Musirawas itu 304 atau gimana, Mbak, saya buka cek dulu, Mbak, biar ini, Mbak. Baik, Bu. Tapi sembari Ibu mengecek kembali begitu ya, Bu ya, untuk informasi yang mau disampaikan ini. Nah, ada tidak di Musirawas itu kecamatan mungkin yang ternyata agak susah menjangkaunya begitu, Bu? Kalau di Musirawas ini ada satu, itu di Sri Pengantin ya. Berapa jam menuju ke sana, Bu? Paling
sekitar, karena di sana itu kita menyeberang sungai itu kondisinya. Paling sekitar 2 jaman lah untuk ke sana. Terus juga ada di wilayah Muara Lakitan ya, HTI. Gitu. Oke. Di Muara Lakitan hampir 4 jaman kalau untuk di Muara Lakitan. Hampir 4 jaman ya. Iya. Oke, tapi sejauh ini untuk daerah yang jangkauannya agak susah dijangkau itu lancar-lancar saja ya Bu ya? Lancar-lancar saja. Masyarakat sudah masyarakat sudah banyak untuk menyuarakan hak pilihnya. Iya, sudah banyak. Alhamdulillah nggak ada kendala, Mbak. Alhamdulillah nggak ada kendala ya. Baik, ini izin Bu, saya dapatkan informasi bahwa DPT untuk Musirawas sendiri sebanyak 303.355. Iya benar. Oke, baik. 3.309.45. 3.945, Mbak. Oke, 303.945 ya. 945. Iya. Baik. Apa yang mau disampaikan kepada pendengar pemirsa RRI, seluruh masyarakat terkait dengan Pilkada 2024 ini? Silakan Bu Yeni. Ya, harapannya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas untuk bijak menggunakan hak pilih ya dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Musirawas. Ya, harapan kami juga selalu melakukan pencegahan dan mengawasi serta menindaki semua tahapan-tahapan di dalam Pilkada ini di Kabupaten, tentunya terutama di Kabupaten Musirawas, supaya pemilihan atau pada Pilkada serentak di tahun 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Baik, Bu Yeni, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini. Sukses selalu dan sehat-sehat selalu, termasuk kawan-kawan yang mungkin sekarang sedang bertugas ya Bu ya, sedang sibuk-sibuknya ya. Selamat siang Bu Yeni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita sudah berbincang-bincang bersama Komisioner Bawaslu Musirawas, Ibu Yeni, yang sudah memberikan informasi untuk Anda terkait jalannya pemilihan serentak 2024 untuk hari ini di hari Rabu 27 November 2024. Kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya dari beberapa daerah yang akan kami update. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasmu wangi hiasi suasana saat ku kecup manis bibirmu. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih mengiris iris segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut lakumu. Kau sebar benih anggun jiwamu, namun kau tiada menuai buah cintaku. Yang ada hanya sekuntum rindu. Cintaku tak
bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam-malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Bagai malam seribu bintang yang angkasa. Kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji satu sisi hati. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski beriman iris segala janji. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski beriman iris segala janji. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan cuaca cerah, bersahabat, sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokito Galo. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih.
Masih bersama kami dalam siaran khusus daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Kami ajak Anda untuk menyimak seperti apa jalannya proses pemilihan kepala daerah 2024 ini, pemilihan serentak ini pendengar langsung dari TPS 03, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Saya sudah tersambung bersama rekan saya Lamsihar. Lamsihar. Ya, saudara, saat ini saya masih berada di TPS 03, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, tepatnya itu RT 003 atau RW 001. Dan saat ini saya gambarkan di sini para petugas sedang istirahat, ada yang sedang izin melakukan sholat, ada juga yang lagi makan. Dan perlu kami wartakan di sini, jumlah mata pilih untuk TPS 03 berjumlah 53 orang. Tetapi ada 2 orang warganya yang sakit, namun petugas KPPS yang terdiri dari 7 orang tersebut, diantaranya tadi sempat mendatangi warganya yang sedang sakit untuk dapat melakukan pemilihan penggunaan hak suara mereka untuk baik itu gubernur maupun wali kota Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Sedangkan Limas di TPS 03 ini ada 2 orang. Panwasdapnya 1 orang. Nanti tepat pukul 2, saudara, kami beritahukan akan dilakukan penghitungan suara. Dan saat ini saya berada dekat dengan seorang warga 03. Beliau adalah warga RT 03, Bapak Marpaung. Selamat siang, Pak. Hah? Halo, siang. Siang? Halo? Halo? Ada ini, Pak. Udah ada suara? Oke, udah usah. Ya, tadi mungkin sedikit ada kendala. Ini saya berada dengan Limas TPS 03, yaitu Pak Budi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Untuk TPS 03 ini ada berapa, Pak? Jumlah TPS, jumlah pemilih kita ada berapa? Jumlah pemilih kita ini ada 583. Laki-laki 281, perempuannya 302. KPPS-nya 7 orang, Linmasnya 2 orang. Dan tadi ada 2 orang warga kita yang tidak mengikuti untuk hak pilihnya. Ini kalau bisa Pak, Bapak terangkan ini siapa dan kenapa, Pak? oh ya, itu yang tadi itu terpaksa kita temui ke rumahnya. Jadi ada 2 orang yang nggak bisa hadir ke TPS. Jadi kita temui ke rumahnya, yang hadir perwakilan dari saksi, ketua KPPS, sama saksi-saksi, termasuk Linmasnya. Iya. Nah, demikianlah saudara yang kita bisa beritahukan dari TPS 03 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kami kembali ke studio. Lamsihar Silitonga melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Lamsihar. Itu tadi pendengar
informasi langsung dari TPS 03, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kami cukupkan dulu untuk informasi terkait jalannya pemilihan serentak 2024, karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan sejumlah informasi lewat berita pukul 13, masih terkait juga tentang bagaimana proses penyelenggaraan ya, berjalannya pemilihan Pilkada 2024 ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Assalamualaikum, nama saya Yulian dari RC 20 Bukit Sangka Palembang. Harapan saya pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil-wakil kota Palembang ini, semoga yang terpilih adalah yang terbaik untuk Sumsel dan Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang saat ini sedang merayakan pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wali kota. Saya harapkan pemilih pilkada saat